百朝大战正式开始。 Masih di alur cerita Wudong Qianpun. 究竟是谁？老子林动。 Chapter 765. Ying Huan-Huan menatap pemuda yang bingung di samping mayat iblis, saat senyum menawan sekali lagi muncul di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Lindong. "Hei, apa kamu menjadi bodoh? Hati-hati dengan mayat iblis, itu mungkin bangun lagi." Lindong tidak bisa tertawa atau menangis di hadapan kata-katanya. Dia segera berkata, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda adalah beban. Lagi pula, kemungkinan aku yang akan menjadi beban bagimu di masa depan." Ying Huan-Huan memiliki identitas rahasia seorang reinkarnator. Meskipun Lindong tidak terlalu berpengetahuan tentang ini, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan Ying Huan-Huan akan sangat menakutkan setelah dia bangun. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi beban sesungguhnya. Ying Huan-Huan mengedipkan matanya yang besar. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lindong mengatakan ini, dia tersenyum dan menjawab setelah berpikir. "Jika hari itu pernah tiba, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan menyalahkan Anda karena menahan saya. Saya pasti akan melindungi Anda." Ying Huan-Huan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang manis setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia mungkin membayangkan adegan di mana Lindong yang biasanya kuat akan membutuhkan perlindungannya. Pasti akan menjadi pemandangan yang sangat lucu. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok cahaya putih di tangannya. Cahaya putih terasa cukup hangat. Pil seukuran ibu jari berputar di dalam cahaya putih, sementara life key yang misterius perlahan-lahan menyebar darinya. Lindong bisa merasakan keberadaan life key yang mulia ini, serta vitalitasnya yang tak ada habisnya. Apakah ini manik tulang kehidupan misterius? Ying Huan-Huan berjalan mendekat pada saat ini dan dengan penasaran menyaksikan gugusan cahaya di tangan Lindong. Lindong tersenyum dan mengangguk. Keberuntungannya cukup bagus kali ini. Jika para murid sekte pedang tidak datang dan mengusir dua mayat iblis, kemungkinan mereka akan terpaksa melarikan diri. Bagaimanapun, hanya berurusan dengan mayat iblis tunggal sudah menjengkelkan ini. Jika mereka dihadapkan dengan 4 sebagai gantinya, itu praktis akan menjadi bencana. Apakah atau tidak para murid pedang sekte akan bisa berurusan dengan mayat iblis yang mengejar mereka bukanlah sesuatu yang Lindong bahkan peduli untuk mempertimbangkan pihak lain terlibat melalui pelanggaran mereka sendiri. Meskipun Lindong tidak memiliki niat untuk menyakiti mereka, dia juga tidak merasakan kecenderungan untuk membantu mereka. Lindong mengamati manik tulang kehidupan misterius di tangannya. Setelah itu, dia menyimpannya di stor jeringnya. Matanya tiba-tiba menyapu mayat iblis yang telah roboh di tanah. Dia merenung sejenak sebelum berjongkok dan menyentuh mayat iblis dengan jarinya. Mayatnya terasa keras dan sedingin es. Tubuhnya jelas telah mencapai tingkat yang sangat kuat setelah mengalami korosi iblis ki. Tingkat ketahanannya bahkan mungkin lebih besar dari Lindong yang telah berlatih Green Heaven Materialized Dragon Skill. Apa itu? Ying Huan-Huan terkejut sesaat ketika dia melihat tindakan Lindong dan bertanya dengan agak bingung. Tubuh fisik mayat iblis ini sangat kuat. Sayang meninggalkannya di sini. Lindong mengerutkan bibir dan berkata, "Tubuh mayat iblis seperti itu adalah yang paling disukai orang-orang dari 10.000 wayang sekte, karena mereka dapat memperbaikinya menjadi boneka yang kuat. Namun, kami tidak memiliki keterampilan seperti itu. Selain itu, mayat iblis ini sangat unik karena diisi dengan ki iblis daerah iblis unik. Jika seseorang dengan santai memperbaikinya dan iblis-iblis memasuki tubuh seseorang, pikirannya akan segera terkikis," kata Ying Huan-Huan. "Menyempurnakannya menjadi boneka ya?" Mata Lindong berkedip sejenak. Meskipun ia pernah memiliki boneka, ada semua produk lengkap yang ia ambil. Karena itu, ia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk menghaluskan boneka. Namun, jika itu tentang mengendalikan mayat iblis ini, perbuatan seperti itu mungkin tidak sepenuhnya mustahil baginya. Saya akan menempatkan roh Yuan saya ke mayat iblis. Ini seharusnya memungkinkan saya untuk mengendalikannya, bukan? Lindong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Ying Huan-Huan. Pikirannya tidak rumit. Saat ini dia sudah berhasil menggumpal roh Yuan. Jika dia menempatkan roh Yuannya ke dalam mayat iblis,
dia akan dapat mengandalkan kekuatan roh Yuan untuk mengubah mayat iblis ini menjadi makhluk seperti boneka yang berada di bawah kendalinya. Tidak mungkin. Boneka iblis memiliki ki iblis yang sangat kuat di dalamnya. Orang biasa bahkan tidak akan berani memperbaikinya. Jika Anda menempatkan roh Yuan Anda di dalamnya, roh Yuan Anda akan segera terkikis oleh ki iblis. Apa bedanya dengan mencari kematian? Ying Huan buru-buru berkata. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata ini. Itu hanya untuk roh Yuan biasa. Lindong tersenyum sedikit. Dia segera mengulurkan tangannya sebagai sosok Yuan spirit seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Banyak pola cahaya hitam tiba-tiba muncul di permukaan roh Yuan saat muncul. Pola cahaya ini samar-samar membentuk simbol yang sangat misterius. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam, dan devouring power diam-diam dipancarkan darinya. Ini adalah simbol leluhur yang memangsa. Ying Huan melihat simbol hitam yang muncul di permukaan roh Yuan sebelum berbicara dengan lembut. Dari kelihatannya, dia tidak terlalu terkejut. Kemungkinan dia sudah sadar bahwa Lindong memiliki simbol leluhur yang memangsa melalui cara tertentu. Ya, saya memiliki simbol leluhur memangsa yang melindungi roh Yuan saya. Terlepas dari seberapa kuat ki iblis dari mayat iblis itu tidak akan bisa menggerogoti saya dengan cara apapun. Lindong tersenyum dan mengangguk. Ini juga mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk menempatkan roh Yuannya ke dalam tubuh mayat iblis. Dia secara alami tidak akan berani melakukan sesuatu yang begitu bodoh jika dia tidak memiliki simbol leluhur yang memangsa. Dengan simbol leluhur yang menelan, seharusnya tidak banyak masalah. Ying Huan menghela napas lega. Saat itulah dia mengangguk. Bantu aku berjaga. Saya akan mencobanya. Mata Lindong agak bersemangat. Keganasan mayat iblis adalah sesuatu yang dia alami sendiri. Kemampuannya untuk menahan serangan fisik bahkan menyebabkan dirinya merasakan sakit kepala yang tak tertandingi. Jika bukan karena dia membalikkan formasi alam semesta kuno dan mengaktifkan kekuatan disintegrasi yang telah dia temukan beberapa waktu lalu, kemungkinan dia tidak akan dapat menembus pertahanan sekuat itu. Karena itu, mayat iblis ini akan menjadi kekuatan pertarungan yang cukup hebat jika dia bisa mengendalikannya. Ying Huan menjawab. Setelah itu, dia diam-diam mundur. Lindong duduk di depan mayat iblis. Dia pertama kali menenangkan fluktuasi kekuatan Yuan dalam tubuhnya. Setelah itu, ekspresinya perlahan menjadi khusyuk. Dengan pikiran, roh Yuan di tangannya menyapu dan memasuki mayat iblis dari dahinya. Setelah masuknya roh Yuan Lindong ke dalam tubuh mayat iblis, mayat yang awalnya tenang juga mengalami beberapa perubahan mendadak dan tidak biasa. Gelombang demi gelombang ki iblis hitam meletus dari mayat iblis. Setelah itu, ki iblis dengan panik menyapu kepalanya. Cahaya keemasan melingkar dipancarkan dari tempat itu. Ki iblis hitam terus melonjak keluar dari dalam mayat iblis. Akhirnya, ia melilit cahaya keemasan dan mulai mengikisnya dari setiap tempat yang memungkinkan. Cahaya keemasan jelas mulai menunjukkan tanda-tanda melemah dengan cepat di wajah Heroshi ini. Mata Lindong tenggelam ketika dia melihat adegan ini. Dia berteriak dengan dingin di dalam hatinya ketika segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, simbol hitam muncul dari dalam cahaya keemasan. Itu berubah menjadi lubang hitam melingkar yang melindungi roh Yuan di dalamnya. Ki iblis itu segera ditelan paksa oleh devouring power begitu kontak dengan lubang hitam yang perlahan berputar. Namun, ki iblis yang tertelan menyebabkan ekspresi Lindong berubah sedikit. Ini karena dia menemukan bahwa ki iblis seperti itu sama sekali tidak menguntungkannya. Sebaliknya, itu akan menodai kekuatan Yuan murni. Segera, dia dengan paksa memusnahkan ki iblis ketika menggunakan simbol leluhur yang memangsa. The Devouring Ancestral Symbol seperti pertahanan sempurna yang melindungi roh Yuan Lindong dengan cara yang tidak bisa ditembus. Ki iblis mulai perlahan-lahan menyebar setelah melihat bahwa kekuatan erosinya tidak berguna. Setelah itu, sekali lagi memasuki mayat iblis. Perasaan aneh mulai muncul dalam pikiran Lindong setelah ki iblis mundur. Segera, perintah dikeluarkan dari benaknya. Mayat iblis yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Ying Huan. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa mayat iblis tidak menyerang. Dari kelihatannya, tampaknya metode Lindong telah bekerja. Mata Lindong mendidih panas saat dia melihat mayat iblis yang telah berdiri sekali lagi. Pada saat ini, mata yang terakhir tidak lagi merah. Sebaliknya, mereka samar-samar emas. Aura pembunuh juga telah sangat berkurang.
Kamu sudah berhasil? Ying Huan bertanya dengan hati-hati. Sepertinya begitu. Mulut Lindong terbelah menjadi senyum. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mayat iblis itu diam-diam berdiri di sisinya, tampak seperti penjaga yang setia. Ini benar-benar hasil yang bagus. Mata Lindong terbakar panas. Dibandingkan dengan manik tulang kehidupan misterius, bisa mengendalikan mayat iblis menyebabkan Lindong bahkan lebih bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tempur yang tersedia. Hal ini akan dapat membantu mereka memikul sedikit tekanan ketika mereka menghadapi Yuan Gate di masa depan. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat kakak besar dan yang lainnya? Mereka mungkin kesulitan berurusan dengan mayat iblis lainnya. Ying Huan agak tidak bisa menahan tatapan panas berapi-api yang digunakan Lindong untuk melihat mayat iblis di sebelahnya. Dia sedikit mengernyit saat berkata. Mata Lindong menjadi sedikit fokus ketika topik ini disebutkan. Dia sadar betapa repotnya berurusan dengan mayat iblis ini setelah bertukar pukulan dengan itu. Meskipun kelompok King Xiao memiliki keuntungan angka, jika mereka gagal melumpuhkan mayat iblis, seorang murid biasa tidak akan mampu menanggung serangannya. Pada saat itu, mereka pasti akan menderita sejumlah besar cedera atau kematian. Ayo pergi. Lindong tidak berani lambat ketika memikirkan ini. Dia menangis pelan sebelum tubuhnya keluar, sementara Ying Huan mengikuti dari belakang. Mayat iblis juga mengikuti di belakang mereka seperti bayangan. Chapter 766. Pertahankan formasi dan segel itu. Jangan biarkan itu lolos. Ratusan angka ditangguhkan di atas daerah terlantar tertentu. Mereka tampaknya telah membentuk semacam formasi misterius. Majestic Yuan Power menyapu keluar dari dalam tubuh mereka, berubah menjadi arai cahaya besar yang menutup area tengah. Pada saat ini, mayat iblis hitam berada di tengah-tengah arai cahaya. Dengan panik mencolok formasi cahaya yang telah terbentuk. Kekuatannya yang luar biasa secara langsung mengguncang formasi cahaya sampai banyak riak muncul. Pedang di tangan Wang Yan dengan marah meretas ke bawah. Aura pedang yang sangat tangguh keluar dan dengan keras menabrak tubuh mayat iblis, kekuatan liar dan keras langsung mengirim yang terakhir terbang. Akhirnya, itu memantul terhadap penghalang cahaya formasi besar. Mayat iblis segera naik kembali meskipun menderita pukulan berat. Hanya ada bekas luka putih samar di tubuhnya. Sial, pertahanannya terlalu kuat. Ekspresi Wang Yan agak jelek ketika dia melihat situasi ini. Serangan ini adalah salah satu yang bahkan 9 ahli tahap Nirvana Yuan tidak akan berani menerima secara langsung. Namun, itu praktis tidak berdaya melawan tubuh mayat iblis. Ekspresi Ying Xiao suram saat dia berdiri di samping Wang Yan. Dengan mengandalkan jumlah superior mereka memang berhasil menjebak mayat iblis ini. Namun, serangan mereka tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada itu. Selain itu, tidak tahu rasa takut dan jelas merupakan mesin pembunuh yang tidak lelah. Jika mereka terus melelahkan diri dengan cara ini, itu jelas akan merugikan mereka. Lagi pula, mereka tidak mungkin menggunakan seluruh waktu mereka untuk melawan mayat iblis ini. Fokuskan serangan. Ying Xiao merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah. Saat ini, satu-satunya pilihan mereka adalah pertama-tama sedikit melemahkan pertahanannya dan menggunakan lebih banyak orang untuk melancarkan serangan dengan harapan bisa menghancurkan pertahanan mayat iblis ini. Kakak senior Xiao, kita tampaknya telah ditemukan oleh orang lain. Sama seperti perintah Ying Xiao terdengar, ekspresi King Ye tiba-tiba berubah saat dia berkata. Mata Ying Xiao dan Wang Yan mengeras ketika mereka mendengar ini. Mereka mengangkat kepala dan menemukan cukup banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit dalam jarak yang cukup dekat. Segera setelah itu, banyak tokoh mulai muncul dalam pandangan mereka. Sosok manusia dengan cepat tiba di daerah terdekat di langit. Sekilas, jumlah mereka tampaknya cukup besar. Ada sekitar 100 atau lebih dari mereka. Namun, orang-orang ini jelas bukan dari faksi yang sama. Mereka tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan tampak seperti faksi berukuran kecil di wilayah Shuan Timur. Biasanya, orang-orang seperti itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, kekuatan individu-individu independen semacam itu secara alami cukup besar. Selain itu, kebanyakan dari mereka telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati dan dapat dianggap agak merepotkan. Tekanan sekte super akan secara alami jauh lebih lemah terhadap mereka. Ada 4 sosok berdiri di udara kosong di depan sekelompok besar orang. Keempatnya setengah baya. Wajah mereka tipis, sementara kilatan yang tidak bisa disembunyikan berkedip di mata mereka.
Mereka jelas individu yang berpengalaman. Setan mayat ya? Pada saat ini, mata mereka menonton mayat iblis yang telah terperangkap oleh para murid sekte Dao. Segera, tatapan mereka bergeser dan berhenti di dantian mayat iblis. Cahaya putih samar redup dari tempat itu. Pil yang bergulir di dalamnya segera menyebabkan mata cukup banyak orang menjadi panas mendidih. Pil tulang hidup misterius, harta yang luar biasa. Orang-orang ini cukup beruntung. Seorang pria dengan hidung bengkok menatap ke kejauhan dengan mata panas berapi-api, sementara dia menjilat bibirnya dan berkata, "Ini harus menjadi murid Dao Sekte." Seorang pria berjubah merah di samping pria berhidung kait sedikit mengerutkan kening saat dia melihat sejumlah besar murid di kejauhan dan berkata, "Mereka cukup kuat." Hehe, Liu Tao, yang orang lain sebut Crimson Demon Hand, sebenarnya ketakutan oleh bocah-bocah Dao Sekte muda dan tidak berpengalaman ini? Orang terakhir, yang tampaknya memiliki semacam tambalan kering di wajahnya tanpa sengaja diejek ketika dia mendengar ini. "Kugu, kamu harus berhenti membuat komentar sarkastik di depanku." "Apa yang saya, Liu Tao, belum alami sebelumnya?" Pria berjubah merah tertawa dingin. "Apakah kamu tidak tertarik dengan situasi sebelum kamu?" Pria berwajah kering itu bertanya sambil tersenyum. Dari penampakan situasi mereka jelas tidak bisa berurusan dengan mayat iblis itu. Jika kita campur tangan, kita akhirnya akan menyelamatkan mereka. Sepertinya mereka akan menunjukkan rasa terima kasih kepada kita. Pria berjubah merah itu tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Namun, jumlahnya besar. Seseorang di belakang pria berjubah merah itu berkata, "Mereka hanyalah sekelompok orang yang naif yang hidup di bawah perlindungan sekte mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang-orang kita, yang mengikuti kita ke dalam pertempuran mematikan setiap hari?" Pada saat itu, jika mereka memahami situasinya, kami akan mengizinkan mereka pergi. Jika tidak, kita hanya bisa mengajari mereka pelajaran. Lelaki hidung bengkok itu tertawa. Ada penghinaan yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. "Pergi, mari kita melihatnya." Pria yang dikenal sebagai Crimson Demon Hand Liu Tao, melambaikan tangannya dan memimpin kelompok besar untuk perlahan-lahan mendekati daerah di mana para murid sekte Dao berada. Ketika mereka pindah, murid-murid Dao Sekte yang mengawasi mereka menjadi sedikit tegang. Cahaya dingin melonjak di mata Ying Xiao dan Wang Yan. Semua orang, murid-murid Dao Sekte saya saat ini berurusan dengan monster iblis. Agar tidak terlibat, saya harap semua orang bisa menjaga jarak. Ying Xiao melirik Wang Yan. Yang terakhir juga menjadi berhati-hati. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menatap orang-orang itu dan berbicara dengan suara rendah. "Haha, dari caraku melihatnya, kamu sepertinya mengalami kesulitan karena mayat iblis ini. Mengapa kami tidak membantu Anda menghadapinya? Anda murid Dao Sekte masih harus bertarung dengan sekte lainnya. Jangan sia-siakan usahamu di tempat seperti itu." Pria berwajah kering itu tertawa. Mata Ying Xiao tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu keempat orang di depan. Setelah itu, dia menemukan bahwa keempat ini sebenarnya pada tahap 9 Yuan Nirvana. Dari kelihatannya, mereka dapat dianggap sebagai kepala kelompok kecil. Sejujurnya, orang seperti itu bahkan lebih sulit untuk berurusan daripada faksi besar itu. Mereka bahkan tidak memiliki basis operasi, dan akan mengubah lokasi mereka setelah setiap pertempuran. Bahkan jika mereka membuat marah sekte Dao harus menghabiskan banyak upaya jika mereka ingin menangkap orang-orang ini. Meskipun Ying Xiao sadar bahwa orang-orang ini tidak akan benar-benar berani membunuh mereka pasti tidak akan menahan diri ketika datang ke pelecehan. Murid Dao Sekte saya secara alami akan berurusan dengan mayat iblis ini. Anda tidak perlu melakukan intervensi. Jika Anda pintar, segera tersesat. Wang Yan tidak memiliki sifat baik Ying Xiao. Setelah melihat bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk, matanya menjadi gelap dan dingin ketika dia memperingatkan dengan suara rendah. Aura kejam tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Pedang hitam di tangannya menjentikan dengan cahaya yang sangat dingin. Kata-kata yang sombong. Ekspresi Liu Tao dan tiga lainnya berubah ketika mereka melihat situasi ini. Mereka langsung tertawa dingin, meskipun kamu, Wang Yan, berhasil mengambil tempat kedua pada daftar sekte yang dicari, kamu mungkin masih bermain di sudut ketika kita pertama kali memasuki dunia seperti itu. Kenapa kamu tidak datang dan mencoba? Mata Wang Yan gelap dan dingin saat dia melangkah maju. Ekspresinya luar biasa ganas ketika dia menatap orang-orang ini.
Dia sadar bahwa selama seseorang harus melunakkan bahkan sedikit terhadap orang-orang seperti itu akan menjadi kasus memberi 1 inci, butuh 1 mil. Semua mata murid sekte Dao penuh dengan amarah. Kemungkinan besar mereka sudah menyerang dan membunuh semua orang ini jika mereka tidak perlu mempertahankan formasi untuk menyegel mayat iblis. Kamu berani sombong dalam situasi seperti itu? Selama kita menghancurkan formasi, mayat iblis ini akan dibebaskan. Pada saat itu, murid-murid Dao sekte Anda pasti akan menderita banyak kematian dan cedera. Liu Tao berbicara dengan suara berbisa. Nada suaranya sangat mengancam. Mata Ying Xiao menjadi sedikit dingin. Dia dengan lembut memberi tanda tangan. Melihat tanda tangan miliknya, 100 orang dari 300 murid Dao sekte segera menarik diri dari formasi dan bergerak untuk berdiri di belakang Ying Xiao. Mata mereka dengan dingin terkunci pada orang-orang di depan. Dari sikap mereka tidak punya niat untuk menyerah. Tekad apa? Kelompok Liu Tao memandangi 100 orang yang telah melangkah keluar dan formasi cahaya yang sekarang sedikit lebih lemah. Ekspresinya sedikit berubah. Kemungkinan dia tidak berharap Ying Xiao benar-benar berani menentang mereka pada saat seperti itu. Karena ini masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mata pria hidung bengkok itu gelap dan keras. Segera setelah itu dia tersenyum dingin. Dia melangkah maju dan Yuan Power yang megah datang menyapu. Akhirnya, tangannya jatuh ke bawah dan bersiap untuk menyerang. Namun, ketika tangannya hampir jatuh, suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba muncul dari jarak yang cukup dekat. Selanjutnya, sosok cahaya datang melintas dalam cara seperti hantu. Dalam sekejap, sosok itu sudah muncul di atas kepala pria hidung bengkok ini. Setelah itu, bayangan hitam yang disertai oleh kekuatan liar dan kekerasan yang luar biasa menabrak dengan kejam. Siapa? Serangan mendadak ini menyebabkan pria hidung bengkok itu memiliki perubahan ekspresi. Tinjunya mengencang saat cahaya keemasan membentuk perisai cahaya keemasan di atas kepalanya. Tanpa repot-repot menjawab, cabang pohon hitam mendarat keras di perisai cahaya, langsung menghancurkannya. Setelah itu, momentum pohon itu tidak berkurang karena sekali lagi mendarat di tubuh pria hidung bengkok yang terkejut itu. Seteguk darah segar langsung menyembur keluar dari mulut si hidung bengkok. Tubuh yang terakhir juga ditembak ke bawah. Akhirnya, itu membentuk lubang besar di tanah. Siapa? Serangan sepersekian detik ini menyebabkan ekspresi kelompok Liu Tao berubah secara drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala, hanya untuk melihat seorang pria muda kurus muncul dengan flash jarak jauh. Dia memegang batang pohon hitam yang aneh di tangannya. Pada saat ini, pemuda ini menatap mereka dengan mata dingin yang tidak normal. Segera setelah itu, bibirnya melengkung ketika suara yang berisi keinginan membunuh yang padat menyebar. Sekelompok sampah yang tidak sedap dipandang benar-benar berani menargetkan Dao Sek saya? Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 10 napas, kalian semua akan mati. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.